Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini, saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks di bulan Maret ya. Dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ASI, kedua BRIS, ketiga Agro, keempat BJTM, kelima BJBR, keenam BBKP, dan ketujuh BNGA. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksi cukup dalam ya, di 0,76% ke level harga 6.241. Tapi menurut saya nggak masalah karena masih di atas 6.200. Dan terlihat hari ini transaksi cukup luar biasa, di atas 20 triliun lagi ya, kembali banyak volumenya. Dan hari ini asing net sell sangat tipis di 51 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG cukup bagus ya. Walaupun hari ini koreksi ya, menurut saya cukup aman karena ISG hari ini mantul dari EMA 20-nya di 6.180 ya. Dan kemungkinan besar karena volume ISG semakin meningkat, nih 3 hari udah meningkat dari rata-rata dan harganya nggak bergerak dan nggak sampai jatuh dari 6.200. Jadi ada peluang bagus sepertinya ISG mulai dikumpulin ya, saham-saham yang ada di dalamnya, dan kemungkinan ISG minggu pertama Maret akan rebound. Yang punya sahamnya yang udah deket-deket support ya hold aja ya, kemungkinan potensi akan rebound minggu depan. Indikator MACD masih melandai tapi masih sempit ya. Minggu depan lah peluang bagus, kemungkinan ISG di minggu pertama akan breakout 6.300 dan bisa lanjut ke 6.400 dan semoga bisa sampai 6.500 ya. Kalau nggak breakout ya menyentuh lah 6.500, sangat bagus di bulan Maret. Tapi ingat jangan beli di dekat pucuk. Kalau sudah ISG di daerah 6.400 6.500 ya perlu hati-hati. Saham-saham yang sudah profit ya pasang trailing stop, jaga-jaga. Kalau ISG berbalik arah take profit, nanti beli lagi di bawah, nunggu ISG sudah kembali naik ke atas lagi. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ASI. ASI hari ini terkoreksi cukup dalam 3,13% ke level harga 5.400. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jualan saham ASII. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang saham ASI didistribusi yang cukup besar oleh broker asing. Ada KZ di 458.000, MS, BK, CG, dan JP. Dan yang nampung terlihat kecil-kecil dan kebanyakan retail. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti postingan saya tanggal 19 Februari di Instagram Borneo Trader, saya bilang Kompim membuat head and shoulder. Jadi potensi arah saya tulis di situ di daerah 5.500 sampai 5.300. Hari ini dia menyentuh 5.350 ya. Dan di grup Telegram saya bilang di sini bisa nyicil saat dia membuat base ya, di daerah 5.700 ini bisa nyicil. Karena skenario-nya kalau dia ke daerah 5.400 tambah lagi di bawah, harusnya akan dipertahankan di daerah 5.350 sampai 5.500-nya ini. Ini penurunan menurut saya penurunan maksimalnya. Kalau sampai dia breakdown EMA 200-nya ini di 5.260 ya, potensi besar ASI bisa lanjut sampai 4.500. Dan juga apakah ini bisa nambah yang sudah nyicil dari daerah atas 5.700, jangan dulu ya. Karena ASII masih volumenya semakin membesar, jadi sangat rawan dia bisa ke bawah dulu ya, ke daerah 5.260. Semoga ini yang bisa dipertahankan. Jadi bagusnya nyicil ya, yang sudah punya di daerah 5.700 area base-nya ini dulu, bisa tambah cicil di daerah 5.260 di EMA 200-nya. Jadi kalau yang beli di daerah 5.700 ini masih ideal ya. Nah, kalau udah di daerah 5.280, ini udah bisa mulai cicil. Kalau saya biasanya minimal approach down, tapi pilih-pilih sahamnya ya, bukan saham-saham gorengan. Nah, seperti Asia, 7% saya akan approach down. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan juga untuk membeli ataupun approach down ya, sesuaikan lagi dengan strategi dan trading plan masing-masing ya. Kalau saya berani untuk approach down. Jadi seperti itu aja untuk ASI, masih peluang ke bawah, tapi semoga
ASI mempertahankan supportnya di 5260. Di situ ada EMA 200-nya ya. Saya pakai EMA 200 untuk sandarannya. Sandaran uptrend. Jadi kalau dia breakdown dari EMA 200 ya bisa dikatakan ASI bisa downtrend lagi, walaupun minornya ini dia downtrend ya. Dari 18 Januari ASI downtrend. Tapi kalau ditarik dari April atau tahun lalu, ASI masih uptrend karena masih di atas EMA 200-nya. Jadi seperti itu aja, dan juga ASI harusnya mempertahankan ini 5400 5500-nya ini ya, karena ini adalah dulunya resisten neckline cup and handle, dan ya kalaupun dia harus menyentuh dulu 5260 ya nggak masalah lah ya, yang penting dia dibawa naik. Tapi ini volume makin besar, jadi tunggu reda dulu ya, ASI baru coba mulai nyicil. Jadi seperti itu aja untuk ASI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BRIS. BRIS hari ini terkoreksi 0,67%, ke level harga 2940. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi walaupun nggak signifikan, tapi ada JP di 100.000 ya. Habis itu yang kedua CS, ketiga YP, keempat EP, dan kelima OD. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS menurut saya cukup aman. Yang punya dari bawah hold aja. Kalaupun yang beli di daerah pucuk di daerah 2900 juga hold, apalagi beli yang dari daerah 3000, 3700 ya udah hold aja, karena ini BRIS sepertinya akan mempertahankan supportnya di 2780 ini ya. Ada EMA 20-nya juga garis ungu ini. Nah, kalau ditarik garis trend, nah ini dia menarik nih ya. Nah, tinggal nunggu momentum. Kalau dia mampu breakout 3000, kemungkinan rally lagi ke atas. Minimal bisa ke di 3250 sampai 3500. Jadi ke situ arah BRIS. Apakah bisa spekulasi buy? Ini sudah area pucuk menurut saya. Ya, karena udah di atas garisnya ini, garis biru. Di garis birunya ini kan di 3000. Jadi ini adalah resisten minor di 3000. Jadi kalau itu mampu di breakout, dia akan rally ya. Sesuaikan aja, kalau mau cut loss di bawah 2630 ya boleh. Cuman cukup dalam kalau saya lihat ya. Indikator MACD terindikasi akan membentuk golden cross karena ini terlihat garis biru sudah mulai ke atas garis merah, cuman masih sempit. Volume meningkat walaupun merah ya, ini merah karena harga penutupan di bawah harga open. Padahal volumenya ini meningkat ya. Jadi memang ada partisipasi juga bayar, mungkin ini akan mendorong naik, mungkin minggu depan bisa potensi rebound untuk BRIS. Jadi seperti itu aja untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Agro. Agro hari ini terkoreksi 3,9%, ke level harga 1355. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BRIS ya didistribusi, tapi nilainya nggak signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro perlu hati-hati. Walaupun Agro 2 hari volumenya kecil, tapi Agro sudah di area pucuk. Jadi yang belum punya ya wait and see aja dulu. Nunggu dia breakout, coba spekulasi buy. Cut loss di bawah candle hari ini. Lower candle hari ini di berapa nih? Di 1320. Nah, cut loss di bawah 1320. Tapi nunggunya buy on breakout. Ya, bisa seperti itu skenario-nya, atau nunggu di bawah di daerah 1250 sampai 1230 bisa juga ya. Ini agak dilema juga ya, walaupun volumenya ini terlihat sangat kecil dan indikator MACD garis biru sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk. Ya sesuaikan lah kalau mau spekulasi buy di harga sekarang ya. Ya ini bisa dikatakan harga dekat pucuk. Tapi kalau mau nekat, cut loss trading plan-nya dibuat ya coba aja. Di candle seperti ini juga bisa aja rebound, bisa profit ya. Cuman harus siap kalau ternyata dia dibawa ke bawah ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss. Kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu ya, untuk menunggu Agro balik lagi ke atas ya. Tapi peluangnya Agro masih bisa lanjut. Cuman apakah dia koreksi dulu atau breakout langsung ya. Ini dilema nih masih ya. Tapi yang punya dari daerah bawah ya sesuaikan, pasang trailing stop atau hold aja juga nggak masalah ya. Target
agro mungkin bisa lagi sampai 1.500 1.600 lagi. Jadi seperti itu aja untuk agro. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BJTM. BJTM hari ini ditutup terkoreksi 1,16%, melanjutkan koreksinya kemarin. Kemarin terkoreksi 3,38% dan hari ini tutup di 845. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Sebelumnya asing net sell tapi kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM malah diakumulasi oleh YU, CP, CS, dan DH. Walaupun yang jual juga cukup besar-besar ya, di 35.000, 18.000, 17.000. Dan yang nampung cuma satu yang signifikan, si YU di 62.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM menurut saya cukup aman karena dia membuat juga doji di daerah supportnya ada di 825. Jadi untuk minggu depan juga ada peluang BJTM rebound karena saat BJTM breakout 825 dia disertai volume yang cukup signifikan. Saat dia koreksi 2 hari volume makin mengecil, jadi masih sangat berpeluang untuk BJTM kembali rebound menguji lagi 880 sampai 890. Dan kalau itu mampu dilewati ya bisa sampai 960 sampai 1000 BJTM ya. Kalau dilihat indikator MACD garis birunya sudah membentuk golden cross saat BJTM di tanggal 23 Februari membuat doji dan besoknya dia rebound. Kalau dilihat dari indikator MACD BJTM cukup bagus ya karena sudah membentuk golden cross dan juga sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi sangat berpeluang juga BJTM minggu depan rebound. Kalau ada yang beli di puncak daerah 800 ya hot aja ya. Karena BJTM ini udah di daerah support dan membentuk doji. Supportnya ada di 825. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BJBR. BJBR hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,16% ke level harga 1.585. Kalau dilihat transaksi asing hari ini jualan tapi tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja, cuman CG ada distribusi yang cukup besar tapi ditampung juga cukup lumayan oleh YZP, YU, CC, CS, CP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR aman ya, masih mempertahankan support dinamik EMA 60 ya, garis hitam ini di 1.575 dan juga penurunan hari ini volumenya sangat tipis. Jadi ada peluang juga minggu depan, minggu pertama Maret potensi rebound bisa sampai menguji 1.700 ya. Kita pasang target 1.700 ini ke daerah sini ya untuk minggu depan. Jadi yang punya dari daerah atas atau di daerah 1.600 atau 1.650 ya hold aja, nggak masalah. Cut loss kalau turun dari EMA 60-nya nih ya. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Peluang masih bagus, masih berpotensi ke atas dan juga BJBR masih mempertahankan nih ya, masih di area symmetric triangle ya. Kemungkinan sekali lagi kalau dia breakout rally, bahkan BJBR bisa sampai 1.800 di bulan Maret ya, swing trade tapi. Ya, seperti itu aja untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada BBKP. BBKP hari ini ditutup terkoreksi 0,85%, level harga 580. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BBKP masih diakumulasi yang cukup besar oleh broker-broker asing, ada AK, CS, ZP, AT. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP juga cukup aman, masih akan rally ke atas. Minggu depan berpotensi besar BBKP akan menguji 600. Kalau itu mampu di breakout, potensi besar BBKP di bulan Maret bisa sampai 700 sampai 750. Tapi itu kemungkinan ya. Yang trading ya siapkan trading plan-nya. Kalau gagal breakout ya pasang trailing stop ya. Itu arah target aja ya. Jadi ke sana ada prosesnya. Mungkin juga nggak bisa tercapai di bulan Maret, mungkin di bulan April juga bisa seperti itu. Asalkan BBKP breakout aja dulu dari 600. Kalau konfirmasi breakout 600, peluang sangat bagus ke 750.
Jadi seperti itu aja untuk BBKP ya. BBKP kalau tren minggu depan masih mencoba mengunci resisten di 600 sampai 605. Ini kalau mampu di breakout sangat bagus menurut saya ya. Karena juga BBKP ini membentuk nih. Jadi masih mempertahankan trend line uptrend minornya ini. Dan ya harusnya bisa rebound minggu depan. Karena volume juga lumayan ya. 2 hari meningkat yang signifikan. Dan indikator MACD garis biru mengarah ke atas, sudah membentuk golden cross dan sudah di atas 0 lagi. Jadi peluang masih bagus. Sepertinya BBKP minggu depan bisa lanjut ke atas. Jadi seperti itu aja, kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BNGA. BNGA hari ini ditutup naik 2%, kelapa harga 1010. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA didistribusi ya. Ini 41.000 DP, EU di 4.000, yang nampung kecil-kecil ya, ada di 14.000, ada di 13.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA mantul lagi dari supportnya ya di daerah 950-960. Kemarin BNGA koreksi tapi volume kecil. Hari ini saat BNGA menyentuh daerah support, volume kembali meningkat. Jadi sangat berpeluang juga BNGA minggu depan bisa menguji lagi terdekat 1040 ya, resisten minornya. Kalau itu mampu di breakout, BNGA ke arah 1100 ini. 1100 ini adalah resisten sideways yang terbentuk dari 8 Desember 2020. Dan kalau itu mampu di breakout, konfirmasi BNGA bisa bullish reversal dan mengarah ke 1300. Jadi bisa di watchlist untuk BNGA. Kalau kita lihat volumenya mulai meningkat ya, mulai di atas 1000-an. Bid offernya biasanya kan dia tipis, jadi memang ada peluang bagus di BNGA karena volume meningkat, bid offer meningkat, peluang untuk rebound sangat besar minggu depan. Ya, seperti itu aja untuk BNGA. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau join di grup trading bersama Borneo Trader, bisa klik link di deskripsi, bisa chat admin di grup Telegram atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang ya. Di situ akan diinfokan bagaimana cara untuk join trading bersama Borneo Trader. Jadi seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.